Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, salam sejahtera untuk kita semua. Baikkan kawan, selamat datang dan selamat berjumpa kembali di Wandi Cobrang yang selalu mengajak kita bareng. Baikkan kawan, untuk kali ini masih melanjutkan dengan jawab pertanyaan dari kawan-kawan semua. Pertanyaan pertama. Itu ini yang perkutut ada bulu putih di leher atau gendawa sabdo. Om, aku mau tanya, aku dapat burung perkutut piye, tapi ada bulu putih dada sama sayap. Itu katurangan apa Om? Makasih. Tolong segera jawab ya Om. Sebelumnya aku ucapkan terima kasih. Tolong dijawab videonya Om. Mohon maaf ini videonya lama banget, ini baru saya jawab. Itu kalau yang masih piyik itu biasanya masih bisa berubah lagi ya Om ya, atau masih bisa, ini belum bisa dipastikan. Tapi kalau untuk memprediksi ya, itu untuk di dada itu ya, itu untuk gendawa sabdo ya, masuknya ke gendawa sabdo. Itu masuk ke gendawa sabdo. Dan nanti di apakah apa namanya itu tembusannya apakah ada atau enggak, nanti kalau sudah mulai bunyi itu biasanya gendawa sabdo itu ada tembusannya, di suaranya itu lantang. Oke. Untuk berikutnya, Assalamualaikum Pak, punya saya ada ini seperti jenggot putih sampai di leher. Oke, jenggot putih ya, jenggot putih itu banyak macamnya ya, tapi kalau nanti cocok atau enggaknya setelah dirawat, karena semuanya itu yang berbentuk seperti ini itu burungnya itu pemilih. Jadi kalau memang cocok ya dirawat, kalau enggak ya dilepas saja, karena jenggot putih itu bisa untuk energinya itu memang agak negatif, tapi ada yang bisa menyelaraskannya setelah dirawat gitu. Oke, untuk berikutnya, mohon maaf Om, gimana caranya bisa jinak begitu perkututnya padahal dari Om Yokan? Ya semuanya perlu interaksi, itu yang penting sering interaksi. Lihat video Wandi Cukreng yang cara menjinakkan burung perkutut, itu sering seperti itu, mudah-mudahan cepat jinak. Oke. Yang cara menyelaraskan. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mas Wandi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Burung perkutut saya kalau dipetetin kok seperti bulu kepala kayak mekrok ya, itu bagus ndak dipelihara perkutut jinak tapi lolohan Mas? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kalau burung yang seperti ini dipecetin kok jegrak bulunya, itu berarti ini burungnya ini berkarakter bagus atau pemberani. Itu jeprak bulu di atas itu menandakan itu perlawanan. Nah, itu menandakan perlawanan, dan itu biasanya burungnya itu kalau memang tidak berkaturangan itu biasanya bunyinya itu nanti bagus atau berani, biasanya seperti itu. Dan kalau itu mekroknya itu kalau sama badannya, nah itu yang dinamakan perkutut katurangan kedono kedini, atau ada yang bilangnya lagi kembang jagat. Nah seperti itu. Kalau mekroknya nyampe ke badan-badannya itu. Jadi itu semuanya itu yang bisa menilai itu yang merawatnya kan kawan ya. Kalau untuk pertanyaan seperti ini kan saya juga tidak tahu burungnya seperti apa, dan untuk melihatnya seperti apa kan nggak tahu. Jadi setidaknya saya begini tuh buat gambaran saja, buat gambaran. Nah, oke, untuk selanjutnya, oh mau tanya, saya punya perkutut hasil mikat di alam, tapi di bagian dada sampai ke pangkal ekor itu banyak kayak ada garis cekungan-cekungan.
Kalau menurut Om itu termasuk katuranggan atau bukan ya Om? Terima kasih. Dada. Nah, ini ada beberapa faktor atau beberapa ini ya, faktor. Ada beberapa tanda atau katuranggan. Ini nanti yang menilai nanti Om sendiri. Jadi mau saya sampaikan ini kan ada cekungan. Nah, cekungan ini di sini ada garis cekungan. Nah, di bagian dada sampai ke pangkal ekor itu kayak ada garis cekungan. Nah, itu masuknya ke Banyumili atau yang namanya perkutut Banyumili atau katurangan Banyumili. Kalau nyampe ke dubur atau pangkal ekor, itu walaupun di sininya nggak ada, tapi itu tapi sudah ke situ ke bawah, itu berarti maksudnya ke Banyumili. Kalau cuma di sininya aja, di dadanya atau di leher di dada, itu yang namanya itu pancuran mas. Seperti pernah dibikin videonya gitu kan kawan ya. Jadi ini masuknya ke Banyumili. Dan untuk berikutnya itu mantap Pak D, terima kasih. Mantap untuk penjelasannya. Moga Om beri umur panjang, dimudahkan segala urusannya, dilancarkan rezekinya. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih, amin amin ya rabbal alamin. Dan doa balik ke Om, ini si Om Muhammad Anwar ya. Terima kasih semua, semoga Om juga umur panjang, banyak rezekinya dan semuanya mendapat keberkahan gitu untuk untuk Om Muhammad Anwar ini sudah lama pertanyaannya. Baik, untuk berikutnya ini yang cara membedakan jantan dan betina. Terima kasih Om penjelasannya. Saya pemula pecinta perkutut. Salam kenal dari Bogor. Ya, siap untuk Om dari Bogor. Mudah-mudahan bermanfaat, dapat wawasannya. Mudah-mudahan untuk perkututnya bisa membawa keberkahan dan manggung dengan enak gitu untuk kan ya. Nah, ini untuk berikutnya. Izin tanya Mas, saya masih pemula awam tentang perkutut lokal. Kebetulan aku punya perkutut ekor 15. Hasil tangkapan alam. Saya mau tanya, perkutut yang memiliki katuranggan sudah pasti jantan, apa ada perkutut betina juga punya katuranggannya? Nah, ini untuk 15 ini ya bagus ya, untuk katuranggannya ada Pendowo Mijil atau Pandito Mijil. Dan untuk katuranggan itu mau jantan atau betina itu semuanya ada katuranggannya. Jadi saya ulang kembali, perkutut jantan dan betina itu ada katuranggannya. Dan katuranggan itu tidak mengenal jantan atau betina. Jantan dan betina itu sama saja. Kalau yang ada katuranggannya ya ada katuranggannya. Mau lokal alam ataukah itu ternak atau crossing, itu kalau hasil dari alam itu juga tetap ada katuranggannya. Dan untuk berikutnya, kalau nemuin semua ambil semua dong. Ya, ya. Kalau yang cocok ambil saja. Ya, ini di cara memilih katuranggan di Om Biokan ini. Kalau nemuin semua ya ambil saja semua yang cocok, tapi cocok duitnya. Dan untuk berikutnya, terima kasih sekali nih ngasih bintang. Oke, terima kasih. Oh, mau tanya, perkutut saya kotorannya selalu dikit. 1 tahun saya nggak pernah bersihin kandang. Ya, ini seperti ya. Ini burungnya ini ini memang karakternya ya. Untuk karakternya memang seperti itu, dan Candi Dukun juga punya burung yang seperti itu. Itu memang katuranggannya itu memang tidak ada ya. Cuman itu untuk energi yoninya itu positif, bagus. Dan ini rawat saja, mudah-mudahan membawa keberkahan.
Untuk berikutnya, Om, perkutut saya bulu sayapnya pada berdarah karena gerabakan terus dan juga ekornya rusak bulunya. Lepas terus karena gerabakan, mau jinak baru dapat 3 mingguan beli. Nah, itu kalau untuk menjinakkan kan sudah beberapa kali dibikin videonya ya. Cari saja Om di Wandi Cukreng, cari di playlistnya cara menjinakkan burung perkutut juga ada, semuanya ada di situ. Nanti sambil di scroll lihat-lihat itu yang cara menjinakkan itu udah sering, udah beberapa video cara menjinakkannya. Yang jelas itu interaksinya gitu. Dan untuk berikutnya, untuk perkutut lurah yang asli ciri dan katurangan. Dulu nggak tahu, tapi setelah lihat-lihat ternyata betul ciri-cirinya kayak gitu. Punya saya juga sama kayak gitu ya. Alhamdulillah, mudah-mudahan memang benar untuk perkutut lurah, mudah-mudahan membawa keberkahan ini Om ya. Rawat saja, mudah-mudahan itu cocok atau selaras. Oke. Terus di lop-lop. Nah, kalau yang sudah saya lop-lop semua. Untuk berikutnya, selain manggung di tengah malam ada ciri matinya enggak Om? Oh, ini perkutut yang manggung di tengah malam atau perkutut manggungnya selalu di tengah malam. Kalau untuk ciri fisiknya tidak ada. Kalau burung perkutut yang manggung di tengah malam itu juga belum tentu perkutut Durbanguwuh. Tapi kalau yang Durbanguwuh itu hanya ada di ciri anggungannya atau manggungnya di tengah malam. Dan itu sering setiap malam. Kalau yang jarang tapi kok suatu saat ada manggung di tengah malam itu belum tentu Durbanguwuh. Karena apa? Karena itu bisa karena interaksi dengan energi yang di luaran. Nah, gitu. Kalau untuk ciri fisiknya tidak ada yang menentukan ciri fisik itu nantinya bunyinya di tengah malam itu enggak ada. Jadi itu memang dari katurangannya atau energi yoninya. Kalau jari kakinya menumpuk atau menimpah jari tengah bagus enggak? Tidak dipelihara, bagus tidak dipelihara, bos ya. Kalau untuk yang jari itu termasuknya itu apa ya namanya itu perkutut cacat ya, seperti halnya ciker atau yang lain itu hampir sama seperti itu. Jadi golongannya golongan perkutut yang cacat dari lahirnya. Jadi itu dipelihara nggak apa-apa. Itu nanti tuahnya kalau dipelihara dengan hati, dengan senang, dengan ikhlas, dengan sabar, nanti dapatnya seperti halnya memelihara atau merawat anak yatim. Itu seperti untuk filosofinya seperti itu. Rawat saja Om, nggak apa-apa. Kalau untuk energinya nanti bisa menyelaraskan dengan sendirinya. Nah, ini untuk yang lain. Oh, berapa paling bagus melihara perkutut Om, genap apa ganjil ya? Untuk genap atau ganjil itu terserah masing-masing kawan-kawan mau memilih yang genap atau ganjil, karena untuk ganjil genap itu bukan pengaruh ya, sudah berkali-kali di video sudah berkali-kali disebutkan namanya perkutut ganjil genap itu bukan dari jumlahnya ya, tapi dari energinya. Yang berkaturangan itu ya ganjil, kalau yang biasa ya biasa, bukan nggak ada genapnya tapi itu ganjil itu yang banyak ada mistisnya, itu namanya ganjil, itu yang ada mistisnya. Kalau itu jumlahnya itu mau berapapun boleh, yang penting dirawat dan yang penting tidak disia-siakan kan begitu. Itu ya. Untuk berikutnya, salam rahayu Pak D, saya dari Sumeneb Madura, dapat kutut lokal alam anak tunggal, sudah keluar bulu sayap dan ekor, saya dapat di ladang pas sama induknya
Terus saya bawa pulang, saya loloh, alhamdulillah sekarang sudah 3 bulan saya rawat dan sudah mulai rajin bunyi. Setelah saya perhatikan ada belah dadanya dari leher tembus ke bawah. Apakah sudah masuk katurangannya, sudah mulai tampak Pakde? Ya, kalau untuk yang ini kan dari lokal alam juga ini sudah, kalau sudah menampakkan itu sudah jelas itu nantinya juga itu katurangan banyu mili, karena yang menyebabkan itu terlihat belah itu memang dari tulang kulit atau dagingnya itu membelah, jadi itu memang ada belahan. Kalau masih muda kok sudah belah itu berarti itu sudah menampakkan dari kecilnya gitu, itu masuknya ke banyu mili ya, sudah ini sudah masuk. Oke. Gimana Mas? Kayaknya banyak pendapat lalu mana yang benar? Apa semua benar? Pelihara perkutut harus ganjil dan genap. Nah itu tergantung. Ini menanggapi ya, ini yang pemelihara perkutut harus ganjil atau genap. Gimana Mas? Kayaknya banyak pendapat lalu mana yang benar? Apa semuanya benar? Kalau untuk saya sendiri ya itu ya dari mbah dulu atau dari leluhur dulu itu saya penangkepannya itu yang namanya ganjil, perkutut ganjil itu perkutut yang yang kelihatan sudah terlihat itu mistis atau beryoni tinggi atau berkodam atau berkaturangan, itu yang namanya ganjil. Tapi nggak ada yang namanya genap karena itu bukan hitungan. Nah kalau untuk yang saya tangkap, tapi kalau sekarang ada yang bilangnya memelihara burung perkutut harus ganjil jumlah, yaitu monggo, itu semuanya ya kalau saya bilang sih ya semuanya benar, itu tergantung dari kawan-kawan mau milih yang mana. Kalau untuk saya sendiri dari mbah dulu saya dapatnya itu seperti itu. Jadi ganjil genap itu pengaruh dari energi atau mistisnya itu ganjil. Kalau untuk genap itu memang nggak ada genap, apa sih genap. Jadi genap itu bukan hitungannya gitu. Itu ya, mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan terjawab. Baik kawan-kawan, ini waktunya malah melebihi batas. Tadinya bilangnya mau 10 tapi malah sudah nyampe berapa itu 15 menit lebih. Baik kawan-kawan, mungkin saya akhiri untuk lanjut besok lagi biar tidak terlalu kepanjangan. Dan mungkin saya akhiri, kalau ada kata-kata kurang berkenan di hati saya mohon maaf. Kalau ada yang mau berserang kritik silahkan tulis di kolom komentar. Dan saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.